Halo, Perkenalkan, aku Najwa Syifaulinas dari absen 25. aku Ceza Luna Frigia dari absen 7. Nah, di sini kita bakal bikin video sejarah tentang apa? Kerajaan Goa Talo. Yes, kerajaan Goa Talo itu salah satu kerajaan Islam yang ada di Makassar. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa aspek tentang kerajaan Goa Talo ini. Totalnya ada 7. Yang pertama ada awal berdirinya. Terus ada persatuan Goa Talo, proses islamisasi dan raja-rajanya, masa kejayaan, peristiwa penting, peruntuhan, dan peninggalannya. Nah, penasaran kan? Langsung aja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai awal berdiri. Goa Talo salah satu kerajaan Islam yang terletak di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan yang sama, yakni Kerajaan Goa. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Aganjene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai maupun paksaan. 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa Talo. Tomanurung kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, yaitu Tuma Salangga. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan kerajaan Goa terjadi pada sekitar tahun 1300, di mana masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Nah, di sini bisa dilihat ada lokasi dari kerajaan Goa Talo ini. Jadi Goa Talo ini ada di Sulawesi Selatan yang warna merah. Nah, selanjutnya ada persatuan dari Goa dan Talo. Seperti namanya, Goa dan Talo ini sebenarnya nggak murni satu kerajaan yang sama, karena ini tuh persatuan dari kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Nah, kerajaan Goa ini terlebih dahulu ada kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tora Tangkalopi pada abad ke-15. Dua putra Tora Tangkalopi, yaitu Batara Goa dan Karayeng Loesnisero, berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Setelah Batara Goa menang, Karayeng Loesnisero turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo sendiri. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur. Nah, sampai akhirnya dua kerajaan tetangga itu berhasil membentuk persekutuan melalui mufakat penyelesaian konflik di tahun 1528, di mana Goa sebelumnya berhasil mengalahkan Talo. Goa dan Talo bersatu dalam kesepakatan dua raja, satu rakyat pada 1565. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan bentuk kekuasaan monarki kesultanan dan sistem pembagian kekuasaan raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan perdana menterinya dari keturunan Talo. Nah, untuk di masa sekarang mungkin bisa terbayang seperti pemerintahan di Inggris, di mana keluarga kerajaannya menjadi simbolis bahwa itu adalah ketua negaranya, namun untuk pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri. Selanjutnya adalah proses islamisasi dan raja-raja. Seiring berkembangnya Goa Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara, para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk agama Islam adalah I Mangarangi Daeng Manrabia pada tahun 1593 sampai 1639 dengan gelar Sultan Alauddin I. Berikut adalah raja-raja pra-Islam di kerajaan Goa Talo. Selanjutnya adalah raja setelah islamisasi di Goa Talo. Nah, nama-nama raja pra-Islam dan raja setelah islamisasi ini memang berbeda, di mana raja yang pra-Islam ini namanya lebih susah diucapkan karena tidak memakai istilah dari bahasa Islam. Berbeda dengan raja setelah islamisasi, nama-namanya diubah menjadi nama Islam. Raja kerajaan Goa yang pertama masuk Islam adalah Sultan Alauddin I.
Raja kerajaan Talo yang masuk Islam pertama adalah Karaeng Matoaya. Selanjutnya, raja di masa kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin. Selanjutnya kita akan membahas masa kejayaannya kerajaan Goa Talo. Nah, mungkin kalian sudah sangat familiar dengan pahlawan Sultan Hasanuddin. Nah, ternyata beliau ini adalah salah satu raja dari kerajaan Goa Talo yang dimana dia memerankan peran yang sangat penting karena dia ada di pimpinan saat ada di masa kejayaannya kerajaan Goa Talo. Nah, Sultan Hasanuddin ini atau yang sering dijuluki sebagai ayam jantan dari timur yang naik tahta pada tahun 1653 berhasil membawa kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya. Ia memiliki gelar lengkap yaitu Sultan Hasanuddin Tumelanga Nibala Pangkana. Pada masa kejayaannya, kejayaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sedangkan pada bidang sosial, Sultan Hasanuddin memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran VOC yang kala itu telah berkuasa di Ambon. Perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, berikut adalah simbol Kesultanan Goa. Selanjutnya adalah peristiwa penting. Peristiwa penting Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin sebagai wakil dari Kesultanan Goa atas kemenangan VOC pada 18 November 1667 yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Pilman. Perjanjian ini menjadi simbol perdamaian. Mengutip buku awal mula Muslim di Bali oleh H. Bagenda Ali, Perjanjian Bongaya terjadi karena sebelumnya terjadi peperangan yang besar antara kerajaan Goa melawan VOC, dan dalam bahasa Belanda perjanjian ini disebut dengan Het Bongais Verdrag. Perlawanan oleh kerajaan Goa melawan Belanda tersebut mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Selain melawan Belanda, Sultan Hasanuddin juga harus menghadapi Aru Palaka dari Sopeng Bone pada 1660 Masehi. Namun, Laksamana Cornelis Pilman berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertekuk lutut di daerah Makassar karena pasukan kerajaan Goa sudah tidak mampu menghadapi pasukan Belanda yang persenjataannya lengkap dan lebih mutakhir. Nah, isi perjanjian Bongaya ini sangat terkenal karena perjanjian ini sangat memberatkan pihak kerajaan Goa Talo dan sangat menguntungkan untuk Aru Palaka dan VOC. Terdapat 30 pasal dari perjanjian Bongaya ini, tapi kita bisa menyimpulkannya dalam 6 inti isi perjanjian Bongaya. Di antaranya adalah Makassar harus mengakui monopoli VOC, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja, lalu Makassar harus membayar kerugian peperangan, Sultan Hasanuddin harus mengakui Aru Palaka sebagai raja dari Bone, Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC, lalu benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Fort Rotterdam. Selanjutnya ada keruntuhan dari kerajaan Goa Talo ini. Nah, keruntuhan dari kerajaan Goa Talo ini sangat ada campur tangan besar dari VOC karena VOC saat itu berkuasa di Indonesia. Nah, seperti biasanya VOC sangat menggunakan taktik divide et impera atau politik adu domba karena mereka merasa terdesak saat itu saat kondisi politiknya tidak baik dan tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi mereka melakukan politik adu domba ini dengan mengadu dombakan kerajaan Goa Talo dan kerajaan Bone. Nah, siasat dari VOC ini terbukti ampuh karena akhirnya raja dari Bone yaitu Aru Palaka mau untuk memihak VOC dan membantu menghancurkan kerajaan Goa Talo ini. Terlihat dari isi perjanjian Bongaya tadi, perjanjiannya sangat menguntungkan Aru Palaka dan memberatkan untuk kerajaan Goa Talo. Akhirnya perjanjian Bongaya disetujui dan ditandatangani pada 1667. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah.
Perjanjian Bongaya menjadi awal penentuan Kesultanan Gorontalo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Yang terakhir adalah peninggalan dari kerajaan Gorontalo. Yang pertama ada Benteng Somba Opu, lalu ada Benteng Fort Rotterdam, ada Masjid Katangka, dan yang terakhir Istana Tamalate. Nah, kita akhirnya udah ada di ujung videonya dan kita sudah selesai menjelaskan. Cuman di sini kita akan menjelaskan ulang lagi terkait kerajaan Gorontalo ini. Jadi awal berdirinya itu pada tahun 1300 di Sulawesi Selatan. Persatuan Gorontalo ini menghasilkan kesepakatan adanya 2 raja dan 1 rakyat, di mana bentuk pemerintahannya adalah monarki kesultanan. Lalu proses islamisasi dan raja-rajanya, raja-raja pentingnya pada masa kejayaannya, siapa rajanya? Sultan Hasanuddin. Betul. Lalu di masa kejayaannya ada Sultan Hasanuddin. Peristiwa pentingnya adalah perjanjian Bongaya, di mana ada 6 inti dari 30 pasal. Lalu keruntuhannya disebabkan oleh PLC yang melakukan politik adu domba. Nah, peninggalannya ada Benteng Fort Rotterdam yang paling terkenal. Dadah. Terima kasih.